seluruh jajaran beserta Forkopimda Sumatera Utara. Oke Pak. Manajemen rekayasa lalu lintas di Jalan Brastagi itu sebetulnya sudah kita rancang jauh-jauh hari. Dan kita sudah mensinyalir, dan memang atas koordinasi kita dengan pemerintah daerah, jalan itu kan sebagai jalan pendukung untuk wisata ke KSPN dan Toba. Juga selalu mengalami satu hambatan atau kemacetan biasanya pada saat lebaran dan sebagainya. Sehingga itu menjadi prioritas kita yang kedua setelah jalur puncak. Dan kita membangun regulasi ini peraturan menteri lama dan pasti melibatkan pemerintah daerah. Tinggal ada sekarang sebetulnya kita akan menyampaikan kepada semua masyarakat yang kita lakukan adalah untuk pembatasan saja, artinya tidak setiap saat. Jadi kita harapkan nanti ada perubahan perilaku kendaraan barang ini di sekitar jalan Brastagi. Cukup? Yang lain? Cukup? Ya, untuk paling tidak kita ini supaya jangan besar anggaran pembangunan dan perawatan jalan. Ini intinya salah satu dengan ada program seperti ini. Dan ini tidak disebut aja di adaran oleh Kementerian Perhubungan. Di seluruh provinsi di seluruh Indonesia ini ada program seperti ini. Dan di Pulau Jawa hampir rata-rata ada beberapa program yang ada berhasil dengan pemotongan ini jalan banyak. Jadi karena sekarang anggaran kita di Kementerian salah satu di Kementerian PUPR ini anggaran pembangunan dan perawatan jalan cukup besar. Kita berharap ke depan anggaran ini lebih difokuskan untuk pembangunan jalan-jalan baru seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Cukup panjang jalan di Sumatera Utara ini yang perlu bantuan oleh pemerintah pusat. Kita close Pak Gubernur dengan tadi mengharapkan supaya kita banyak bantuan dari pusat untuk mendukung salah satu program-program yang sangat diperlukan oleh Pak Gubernur ini. Mungkin ini sedikit penyampaian saya sebagai mitra Kementerian Perhubungan dan mitra pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Adalah wajahnya seperti Tamrin Sudirman di Jakarta. Dan dari pemerintah pusat sudah clear, artinya dari Kementerian Keuangan dan Bappenas sudah setuju semuanya. Dan nanti kita harapkan bikin MOU antara Pak Gubernur dengan Pak Menteri Perhubungan, mungkin nanti diwakili kami akan kita siapkan sehingga dari bulan November ini kita harapkan sudah bisa berjalan. Maka kami menjalankan amanat Undang-Undang 22 dan juga ada semangat Pak Menteri Perhubungan, kemudian Pak Menteri PUPR dan juga Pak Kapolri dan Pak Kakor Polri dalam rangka normalisasi kendaraan truk yang off-roading dengan overdimensi. Namun ini kami sedang menjalankan, sedang melaksanakan, dan kemudian untuk meluruskan kembali bahwa banyak truk yang sekarang ada di Indonesia adalah truk yang overdimensi. Jadi ukuran panjangnya tidak sesuai, ukuran tingginya juga tidak sesuai. Dan kemudian dari Pak Gubernur sudah menyinggung juga bahwa truk yang seperti ini itu selain sebagai penyebab faktor kecelakaan lalu lintas juga adalah menyebabkan masalah kerusakan jalan. Dapat STNK BPKB ditinggikan lagi oleh pihak operator dan sebagainya. Dan Pak Menteri sudah memperkuat bahwa kita akan tetap menjalankan kebijakan ini sampai tidak masuk atau kemudian truknya overdimensi kemudian diberikan uji berkala. Dan di tahun 2020 Pak Gubernur kami sudah mengganti namanya, dulu adalah buku uji berkala yang buku biru, tapi kemudian kita banyak sekali kelemahannya banyak pemalsuan, dan sekarang kita ganti dengan kartu uji yang kemudian di dalam kartunya ada chip yang kemudian di sana ada data menyangkut masalah kendaraan. Itu peraturan Menteri Perhubungan nomor 5 tahun 2021 tentang pengaturan lalu lintas pembahasan di hal ini pembahasan cukup lama di Jakarta, sesuai dengan masalah peraturan menterinya. Dan ini juga sejalan dengan kalian kepala pemerintahan. Dan bagian untuk mendukung kawasan pariwisata, kepala dinas perhubungan kabupaten kota yang terkait dan juga para kakak atas yang terkait sebagai peran. Dan kita harapkan dari laluannya peraturan menteri perhubungan ini akan disampaikan dari lain. Bapak Direktur untuk bangsa ini, karena bersebelahan 21 mil dengan Singapura, dengan Malaysia, dan semua hilir mudik itu melalui Selat Malaka. Pintu Selat Malaka itu ada di Sumatera Utara, yaitu Kuala Tanjung, Batubara.
lengkap Sumatera Utara ini Pak Budi. Jadi Sumatera Utara ini saya sudah injak ini 34 provinsi sama dengan Pak Budi. Dan Sumatera Utara ini adalah provinsi yang lengkap. Dia punya danau-danau yang berkualitas, dia punya gunung-gunung yang berkualitas, laut, ada laut barat, ada laut timur. Inilah Sumatera Utara, provinsi, jadi 3.000,05 km, paling panjang. Jawa Timur aja hanya 1.700, apalagi Bandung hanya 1.100. Sumatera Utara ini 3.005 km dan 60% jalannya rusak semuanya. Karena sepanjang itu dia, panjang sekali jalannya, dan uangnya hanya 300-400 M setiap tahun. Dia hanya mampu 30 kilo. Saya tak tahu kapan bisa menyelesaikan dengan 3.000 itu. Sangat dominan untuk APBN. Jadi kalau dibuka jalan dari Brastagi yang di situ lumbung, ini akan mengecilkan kos. Kalau sudah kecil kos akan memakmurkan rakyat, khususnya para petani di tanah Karun, karena rata-rata di situ semua adalah petani. Ini kita tahu semua. Saya sampaikan ke Pak Dirjen, Pak Budi, apalagi Pak Sepuh di kampungnya di situ. Yang kita cintai, kita tak ada cerita lain. Kita membangun, apalagi 2024. Pak Valentino ini nggak tahu udah pindah atau belum nanti 2024. Saya harap Anda sudah menjadi Kapolda. PON sangat berpengaruh dengan akomodasi. Akomodasi di Aceh itu hanya ada 4 hotel di situ. Satu kontingen itu 400 orang minimal. Berarti satu kontingen satu hotel dia. Jadi bukan venue olahraganya yang tak siap di Aceh, tapi tempat nginapnya yang tak siap. Pasti larinya nanti ada di tempat kita di Sumatera Utara. Jadi saya perlu ngomong begini, Dishub dan perhubungan kementerian ini mohon juga diantisipasi. Jadi akan prioritas nanti ke Sumatera Utara. Persoalan yang ada di Sumatera Utara bukan akomodasinya. Tadi saya sudah dengar kendaraan-kendaraan yang disiapkan, ada nanti LRT, BRT, yang itu semua merupakan sarana perhubungan dalam rangka PON maupun Asian Games ke depan di Sumatera Utara. Terima kasih saudara-saudara saya. Kita yakinkan bahwa Pak Budi datang kemari membuat kita bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Kemudian 1 meter Pak, dan dari harapan bangsa ini yang akan kita informasikan. Dibangun. Ini yang sudah Ya, harus seperti ini Pak, ini dari rumah sakit. sawit. Ya Pak, dan ini mengangkut limbah racun karena dari ngomong Bapak kita mulai prosesinya. Hukuman Pemprov yang mana? Makanya itu. Prosesi secara simbolis untuk normalisasi kendaraan odol. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada juga Ibu, ya. Baik, kepada juga Ibu, kita saksikan bersama-sama. Ini adalah proses secara simbolis, ya. Dalam penerapan norma. Beberapa kali kegiatan saya lakukan
offroading dengan nomor dimensi. Dan kegiatan ini salah satu cara yang kita lakukan. Dan berikutnya nanti kita akan bekerjasama dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Dan saya juga mengajak kepada semua pengusaha, operator kendaraan truk, termasuk juga adalah pemilik barangnya, logistiknya. Jadi nanti kita harapkan dengan adanya normalisasi, nanti akan ada titik temu antara ongkos. Biasanya persoalan menyangkut masalah ongkos. Kenapa saya ngangkut lebih Pak? Supaya ongkosnya nutup. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kegiatan yang kita lakukan juga dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Perhubungan terkait pembatasan atau manajemen rekayasa lalu lintas di sekitar lagi. Dan yang ketiga, saya melaporkan kepada Pak Gubernur, terutama kita nanti di bulan November akan MOU dengan Pak Gubernur terkait rencana bantuan Bank Dunia untuk memperbaiki angkutan massal perkotaan di Medan. Dan Medan, Sumatera Utara termasuk dua kota besar, dua kota metropolitan yang di Indonesia yang diberikan rekomendasi oleh Bank Dunia untuk kita perbaiki menyangkut masalah angkutan perkotaannya. Anggaran sekitar 1,8 triliun sampai dengan tahun 2025, dan sekarang dalam tahapan DID sama FS. Kita harapkan tahun 2023 kita sudah akan mulai pembangunan fisiknya. Mobil busnya kita siapkan ada 440 bus, 2 koridor, kemudian berikutnya juga adalah infrastruktur pendukungnya. Jadi shelternya, kemudian pedestrian, itu kita perbaiki semuanya. Jadi kita harapkan nanti yang teman-teman bisa lihat di Jalan Tamrin Sudirman Jakarta